Halo Vocationer, balik lagi di Vokasiin Podcast dan kali ini barengan Yaya Hidayat. Dan sekarang ada tamu spesial di Vokasiin Podcast, ada alumni Universitas Brawijaya. Ada Kak Mahesa Desaga. Ya, halo. Ngeri juga ya, bilang alumni. Ngeri. Lebih berat itu katanya. Alumnus salah satu alumni ya, Iya. alumnus Universitas Brawijaya, jurusan HI. Yes, hubungan internasional. Tapi sekarang berkecimpungnya bukan di HI-nya. Ya, masih ada irisannya ya, ada. Tapi di perfilman. Wah, kita akan mengulik tentang perfilman nih saat ini. Tapi sebelum itu, ini ya, pertanyaan yang belum pernah ditanyakan. Oke. Kabarnya sehat? Oke. Segar tengah hujan-hujan di Kota Malang. Iya, kalau misalnya sakit nggak mungkin kesini. Bener kan sih? Pasti kalau sakit nggak mungkin kesini. Nah, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja, Kak? Sekarang ini lagi banyak untuk develop cerita, khususnya kalau saya memang sedang mendevelop untuk film panjang, tapi juga sehari-hari tetap keluar masuk lokasi syuting untuk bikin produksi untuk iklan misalnya, lalu untuk audiovisual yang lain seperti itu. Tetap disibukkan dengan kegiatan mengambil gambar dan begitu. Iklan, kalau ngomongin soal iklan yang digarap tuh biasanya berapa menit sih, Kak? Nah sekarang sih menyenangkannya kalau mungkin dulu di masa ketika kita full broadcastnya di televisi gitu, mungkin saya nggak akan cocok di karena satu slotnya kan 30 detik. Ya, 30 detik. Gitu ya? Iklan dulu kayak gitu. Betul. Dan itu mahal banget. Jadi kalau brand itu mau isi iklan ke TV gitu per 30 detik kan mahal banget. Jadi dan itu buat kreator di satu sisi itu jadi beban, tapi di sisi lain harus menemukan cara yang lain. Nah, sekarang kan dengan sosial media ada YouTube segala macam, lebih fleksibel kita ngomongin iklan, bahkan kita ngomongin iklan yang agak storytelling gitu ya. Kalau kita kasih referensi iklan-iklan Thailand gitu. Yang panjang-panjang gitu ya. Kita bisa explore di situ. Nah, sekarang banyaknya di bentuk-bentuk iklan seperti itu sih yang kita lakukan gitu. Jadi ya durasi 2 menit 3 menit itu cukup menyenangkan untuk kita garap. Betul gitu. Iklan yang digarap adalah iklan-iklan yang 2 menit 3 menit gitu. Yes. Tapi sebelum itu, semakin jauh ke film nih, dulunya mulanya masuk ke dunia perfilm gimana, Kak? Modal paling awal waktu itu aku karena suka film. Jadi pertama kali masuk bioskop itu usia 3-4 tahun. Jadi waktu itu tahun 93 gitu. Jadi waktu itu nonton apa kalau boleh tahu? Jadi di 93 itu pertama sekali ada film Teenage Mutant Ninja Turtles yang ketiga. Tapi yang tahun 93 itu yang jilid ketiga kalau nggak salah itu. Pokoknya yang jelek lah. Kalau sekarang disebutnya di reviewnya itu jelek. Iya, grafiknya nggak ini ya. Itu film pertama diajak mama waktu itu masuk bioskop, terus beberapa bulan kemudian nonton Jurassic Park. Jadi kalau pasti yang mendengarkan atau yang menonton sekarang, itu pasti nonton Jurassic Park itu di sekarang televisi yang yang sekarang Netflix atau segala macam. Kalau saya nonton di layar lebar. itu awal kenapa suka film ya. Itu akhirnya setelah itu setiap lewat bioskop tuh kayak ada gairah. Berarti gara-gara kura-kura dan T-Rex gitu ya. Kok serem ya? Gairahnya gitu. Gara-gara kura-kura gitu langsung. Kura-kura bagus ya. Setelah itu selalu suka nonton bioskop sampai sekolah itu SD, SMP, SMA itu tetap nonton bioskop. Dan juga turunannya waktu itu ada VCD gitu ya, VCD terus jadi DVD, Blu-ray segala macam. Tetap. Nah, ketika di kampus masuk kampus itu ada komunitas film. Jadi di fakultas saya ada komunitas film, FISIP waktu itu ada komunitas film yang awalnya kok asik dengerin mereka ngobrol film gitu. Jadi wah ini kayaknya asik nih jadi tempat untuk ngobrolin film kayak pertama gitu kan. Cuma ngobrol doang ya? Ngobrol kan, pertemuan pertama waktu itu nggak ada ketertarikan untuk masuk sebenarnya gitu kan. Terus nggak sengaja ngedenger pada ngobrolin film, kok seru obrolannya sama kakak-kakaan waktu juga kan gitu kan. Berarti seru nih gitu, ada abang-abangan, ada mbak-mbak yang menarik kalau ngobrolin film. Ikutlah gitu ke komunitas itu. Terus ternyata di sana dijerumuskan untuk produksi film. Nah, problem waktu itu karena nggak siap ya? Gambar nggak bisa, apalagi editing nggak bisa, jadi kamera segala macam juga pasti nggak ngerti. Yang
bisa kulakukan waktu itu ya cerita gitu, karena aku suka baca. Ada suka menulis sepanjang sekolah suka nulis. Kalau pelajaran bahasa Indonesia itu mengarang cerpen itu seneng lah nulis gitu, walaupun nggak bagus-bagus amat gitu. Sehingga apa sih yang bisa dilakukan yang buat orang yang suka bercerita di film gitu. Oh ternyata ada penulis skenario sama sutradara gitu kan. Ya adalah aku bisanya sutradarain deh misalnya gitu. Hari ya udah, ketika siapa yang diminta sutradara nggak ada yang mau, aku yang mau mengambil posisi betul itu. Gitu. Yang ternyata itu adalah posisi yang sangat berat sekali bebannya gitu kan. Jadi kesannya waktu ngeliat itu kok kayak sok-sokan sekali ya. Cuma diem gitu, kayak cuma ngatur. Tapi ternyata itu sangat itu, malah ternyata setelah produksi itu jadi kayak ya bahasa romantisnya ini jatuh cinta. Waduh. Jatuh cinta dengan profesi ini. Ke proses pembuatan film gitu. Sehingga ya itu masuk 2007 di kampus, 2010 lah mulai memproklamirkan diri. Aku akan hidup sebagai sutradara film. Gitu. Waduh. Tanpa tahu ternyata berat sekali. Challenge-nya ternyata sangat dinamis, tapi ya itu keseruan dan sangat seneng lah bisa gitu. Nah, dari brandingan sutradara kampus itu cukup gak buat masuk ke ke industri film di selanjutnya gitu? Apakah cukup? Sebenarnya yang dilihat dari industri atau ekosistem atau kita sebut sekarang skena gitu skenanya. Itu sebenarnya bukan kita anak kampus terus kampusnya mana, terus ini ada S1 atau ini D3 atau vokasi atau bahkan lulusan SMA gitu, tapi apa yang kita hasilkan sih, karya yang kita hasilkan gitu. Jadi saya sendiri dari pengalaman aku kenapa akhirnya bisa explore dan masuk terus di industri ini kayak gitu, karena emang dari hasil karya filmnya gitu. Jadi terutama di tahun 2012 gitu, tahun 2012 itu aku bikin sebuah film judulnya Jumprit Singit, film pendek yang memproduksi cuma 9 orang. Film itu pertama kalinya filmku bisa masuk ke festival film nasional. Nah, waktu itu memang satu-satunya jalan untuk film kita bisa ditonton dan terekspos ke publik, ke orang banyak, ke pelaku film juga di industri, ya melalui festival film. Yang sekarang sebenarnya festival film sudah banyak alternatifnya gitu. Jadi kita pun udah bisa bikin untuk YouTube misalnya, atau untuk sosial media kita sendiri, atau bikin channel segala macam, itu sudah jadi alternatif gimana film kita bisa terekspos. Nah intinya sebenarnya lah dimana karya kita bisa terekspos, karya kita akhirnya dibaca oleh publik, ada apresiasi di situ, apakah film ini unik, film ini bagus dan segala macam. Jadi itu sih sebenarnya yang paling penting. Kita background kita apapun bisa sebenarnya untuk kita itu nyebur ke industri ini, tapi modalnya apa ya di karya kita sebenarnya kayak gitu. Berarti apakah brandingan diri seorang sutradara atau tim belakang perfilman ini penting gak Kak brandingnya? Maksudnya kayak misalnya dia adalah orang yang seperti ini, itu kalau filmnya walaupun filmnya bagus tapi orangnya seperti ini tuh penting gak? Apa ngefek gitu? Modal paling awal tetap di filmnya dulu ya, karena filmnya dulu yang karena kita sutradara film gitu, jadi filmnya nih hasilnya gimana gitu. Kayak kalau kita tukang masak gitu, masakannya dulu seperti apa. Nah, dalam perjalanan itu baru muncul karakter-karakter di filmnya yang itu mungkin merefleksikan pemikiran-pemikiran kayak gitu. Ada kecenderungan politiknya kan misalnya, ada kecenderungan isu apa kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya akan muncul ketika kita melihat filmnya. Jadi sebenarnya kalau sutradara film itu nggak perlu banyak memperkenalkan diri, tapi kenalannya lewat karya sih. Karyanya gitu. Mengatakan. Betul. Jadi kalau mau kenal orang itu sebenarnya dari karyanya kayak gitu sih. Karyanya mengatakan seperti apa sih orangnya. Betul. Ya walaupun memang banyak kejutan-kejutan dari sutradara itu sendiri secara personal ya, dan kadang aneh-aneh sih sebenarnya. Gitu. Cuman langkah awal sebenarnya memang dari karyanya sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang mau masuk ke dunia perfilman, saran dari Kak Mahesa, langkah pertamanya apa Kak? Apalagi di era sekarang itu langkah paling masuk akal itu adalah bikin dulu deh. Bikin dulu. Tapi ketika proses membuat itu kita efektif, efisien adalah kita ya by learning gitu. Jadi
jangan merasa aku punya ide keren gitu, tapi coba idenya di challenge dulu, diobrolkan ke temen, diobrolkan mungkin ke senior atau ke alumni yang kenal atau ke komunitas di challenge, dapat masukan, diolah, terus bisa dibikin. Nah, modal bikin ini sebenarnya jadi modal agar kita bisa memperkenalkan diri ke publik. Memperkenalkan diri memperkenalkan diri ke para pelaku yang lain, sehingga ketika ketemu dengan sutradara senior, produser atau siapapun atau pekerja-pekerja film yang lain, kita udah ngomong ini filmku nih kayak gitu. Dan itu melalui hasil yang sudah digodok gitu. Jadi yang udah disetor kemana-mana tadi. Betul. Jadi jangan kita pokoknya bikin film dulu tapi langsung karena belum malah itu akan buang-buang waktu. Tapi kita sambil belajar, sambil mendevelop sesuatu. Jadi kita belajarnya itu emang ada goal, kita mau bikin sesuatu nih. Nah, nanti dari sesuatu itu kita punya goal juga ini untuk apa, memperkenalkan diri kita, atau kita memang untuk jalan kita menuju industri misalnya atau apa kayak gitu. Seperti itu. Kalau cara jualannya Kak, dari Kak Maesa sendiri cara jualan karya filmnya gimana? Nah, sekarang yang berbeda dari zamanku kayak jauh sekali zamanku. Kalau jadi awan besar untuk bikin film di 2010-an awal gitu. Waktu itu memang satu-satunya platform untuk film pendek adalah festival film. Sehingga mau nggak mau harus berburu festival gitu. Juara di festival. Jadi dan itu pun ya setidaknya film kita lolos untuk diprogram jadi official selection misalnya gitu. Itu sudah sangat membantu kita untuk terekspos gitu. Nah, caranya ketika kita bicara festival dan sampai sekarang itu caranya seperti itu adalah kita memang harus berjejaring dengan programmer festival. Jadi film kita bagus itu satu hal, tapi berjejaring dengan orang-orang festival ini adalah hal yang nomor satu. Gitu. Jadi atasnya lagi. Betul. Sehingga ketika kita sudah berjaring, orang festival kenal kita, tahu kita, pasti kita bikin, mereka akan terbuka untuk ini coba kita tonton kayak gitu. Kalaupun nggak di festival, mereka akan ketemu dengan festival yang lain. Jadi ada jaringan itu. Nah, itu satu hal. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin satu-satunya cara. Karena kalau sekarang kan banyak sekali platform-platform digital yang itu bisa kita lakukan secara mandiri. Dengan YouTube misalnya, dengan segala macam sosial media itu udah jadi ruang platform yang menarik untuk kita promo atau menjual film kita gitu. YouTube, pengalaman dari aku punya satu film pendek juga judulnya Kremi, itu ditonton 2 juta penonton di YouTube. Yang terbaru 2021 filmku yang judulnya Secangkir Gula Pahit itu malah pakai TikTok. Dan itu pertama kali aku mengetahui istilah apa FYP ya karena di situ gitu. Karena ditonton 6,5 juta gitu. Banyak ya. Jadi ternyata sekarang aku juga sadar ternyata ruangnya jadi macam-macam nih, sehingga sekarang teman-teman yang di generasi sekarang punya fasilitas yang sangat luar biasa terbuka untuk mempromot film. Nah, tinggal tadi itu adalah upaya kita untuk berjaring, karena intinya di industri atau di ekosistem film ini adalah jaringan. Relasi. Betul. Berarti buat teman-teman yang udah punya karya film, cara paling baik untuk menjualnya apa Kak? Satu cara paling baik dipertemukan dengan banyak orang. Itu aja. Caranya melalui festival, tapi kita harus tahu tuh festival itu juga seperti platform ya. Festival ini ada seleranya seperti apa, terus cara kita masuknya seperti apa itu ada. Atau kalau mau secara mandiri ya melalui platform digital, sosial media dan segala macam itu sangat penting dan kita harus berani push. Jadi kalau kemarin rame misalnya menyebar video melalui grup WhatsApp keluarga gitu, nah itu adalah cara kita untuk promo film. Jualan. Betul. Jadi share aja link YouTube film kita ke WhatsApp keluarga, WhatsApp teman, WhatsApp kelas segala macam itu adalah cara untuk jualan. Betul. Sehingga setidaknya nanti itu akan mengekspos diri kita ke publik sih, seperti itu. Tapi tantangan terbesar sampai saat ini di dunia perfilman apa Kak? Yang pernah dialami? Betul. Tantangan terbesar adalah sistem industrinya gitu. Kita memang di Indonesia belum punya sistem industri yang mungkin ideal, yang mungkin cukup sinkron dengan mungkin buku-buku industri film yang kita baca.
Karena memang kita punya karakter sendiri. Jadi memang industri kita sekarang masih berpusat di Jakarta gitu. Yang mana ya karena setup industri apapun di Indonesia ini kan memang masih ada di Jakarta. Jadi sumber airnya di Jakarta. Sehingga memang bagaimana kita mencoba untuk mengeksplor karya kita dalam konteks industri memang harus masuk di Jakarta. Nah, tapi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah yang di luar Jakarta ini radar kita harus dinyalakan terus sih. Dengan cara itu tadi berjejaring, kita sekarang semakin terbuka jaringannya, berani untuk mengekspos film kita. Oke. Jadi dan sebenarnya terbuka banget kok orang-orang di industri ini. Industri itu untuk apa namanya mencari talent baru talent atau baru, berkenalan dengan kita itu. Jadi kita DM, kasih link itu fine banget. Jadi seperti itu sih. Tapi challenge-nya memang industri kita belum tersebar merata. Walaupun dan buat aku personal itu adalah sebenarnya solusi terbaik ideal industri kita. Jadi setiap provinsi punya industri. Cuman itu memang masih mungkin kita dalam perjalanan ke situ sih kayak gitu. Oke, terakhir kata-kata buat ini vokasioner yang nonton dari sutradara alumni Universitas Brawijaya. Waduh. Apa nih kalimat terakhir atau kata-kata buat teman-teman yang nonton? Banyak mencari referensi. Kalau kita ngomongin film berarti kita harus banyak menonton film, membicarakan film itu, ngobrol film. Jadi nongkrong itu mungkin akan ngobrolin film, nonton film bareng sama teman, satu komunitas atau segala macam. Lalu membuka diri sih ke banyak orang gitu. Jadi kita goalnya adalah bikin networking. Kita goalnya bikin jaringan. Kita berani untuk mengekspos film kita, bikin karya kita seperti apa itu harus berani di situ. Dan hari ini fasilitasnya sudah lebih mudah, lebih murah juga, dalam artian adalah ya kita bikin channel itu adalah jadi platform kita, jadi etalase kita. Itu kita modal kita untuk nyebar gitu. Modal kita untuk nyebar karya-karya kita. Kalau seperti itu jadi itu karena itu juga yang aku lakukan dan itu bisa mengantar filmku untuk bertemu dengan publik di nasional maupun worldwide. Terus ya sekarang juga terus untuk membuka jaringan untuk menuju ke fase yang berikutnya. Gitu. Oke, vokasioner tadi adalah pesan terakhir. Waduh, bukan terakhir ya, kayak apa aja. Dari Kak Mahesa Desaga sebagai sutradara dan alumni Universitas Brawijaya. Dan kita tadi udah bahas tentang gimana sih cara masuk ke film, ke dunia perfilman, dan juga gimana juga cara menjual filmnya tadi. Ya, itu tadi episode kali ini dan terus tonton episode Vokasi In Podcast selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dadah.